Assalamualaikum Sobat Amal. Ada 4 sahabat Nabi nih yang dapat kita teladani lewat kisahnya. Siapa sih mereka? Mereka disebut dengan Khalifatur Rasyidin. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, Al-Khalifa'u Abu Bakrin wa Umaru wa Utsmanu wa Aliyu wa mangsiwahum fahuwa mubtas. Para khalifah itu ada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Sedangkan selain daripada mereka itu adalah perampas atau pemeras. Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang mempunyai sifat kerendahan hati seperti padi yang semakin tumbuh semakin merunduk. Begitu pula dengan sifat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini. Pada masa kekhalifaannya, Abu Bakar dikenal sebagai pemimpin yang sangat baik hati kepada seluruh masyarakatnya. Tak terkecuali seorang nenek tua renta yang sudah tidak mampu berdiri dan matanya tidak bisa lagi melihat. Setiap hari setelah sholat subuh, beliau selalu mendatangi rumah nenek tersebut yang berada di pinggiran kota Madinah. Kebiasaan ini tak sengaja diamati oleh Umar kian lamanya. Setelahnya rasa penasaran Umar semakin memuncak, kemudian Umar memutuskan untuk masuk ke dalam rumah tersebut ketika Abu Bakar telah pergi. Ternyata selama ini beliau membantu membersihkan rumah, mengurus nenek tua, dan menyiapkan makanan tanpa berbicara sepatah kata pun kepada nenek itu. Masya Allah, sungguh sebuah sifat yang sulit untuk diaplikasikan langsung dalam kehidupan yang tentunya juga dibarengi dengan keikhlasan tanpa pamrih. Yang kedua adalah Umar bin Khattab yang selalu bertanggung jawab. Beliau adalah orang yang sangat diharapkan keislamannya oleh Rasulullah. Beruntung Allah mendengar harapan tersebut dan tak lama kemudian Umar masuk Islam. Setelah masuk Islam, Umar selalu menemani Rasulullah dalam memerangi musuh-musuh Islam. Dan tiba waktunya hingga beliau diangkat jadi khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Sebagai seorang khalifah, Umar adalah pemimpin yang sangat bertanggung jawab dan peduli terhadap rakyat-rakyatnya. Hingga suatu waktu, dia rela memanggul gandum dan memasaknya untuk diberikan kepada rakyatnya yang kelaparan. Sifat ini sudah sepatutnya menjadi teladan bagi kita untuk peduli terhadap saudara yang sedang mengalami kesulitan. Satu lagi sahabat Nabi yang istimewa, yaitu Utsman bin Affan, yang menjadi orang pertama memutuskan untuk masuk Islam. Beliau adalah khalifah ketiga yang juga dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Utsman yang menjadi saudagar kaya paling dermawan terungkap saat ketika perang akan berlangsung, namun umat Islam sedang berada dalam keterbatasan. Akhirnya, beliau menolong umat Islam dengan memberikan 300 ekor unta dan 1000 dinar untuk berperang. Beliau dianggap menjadi berkah bagi umat Islam di kala itu. Beliau juga sangat gemar melakukan sedekah, tak pernah pandang bulu dalam membantu orang lain yang sedang kesulitan dengan hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula halnya dengan yang harus kita lakukan di dunia, untuk selalu menolong sesama tanpa mengharapkan imbalan apapun dan hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu khalifah pecinta ukhuwah atau perdamaian. Siapa sih dia? Dia adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah seorang pemimpin yang sangat mencintai ukhuwah atau perdamaian saat itu. Tak ada khalifah yang seperti beliau saat orang berusaha menghancurkannya. Tapi beliau hanya menggunakan cara untuk berdamai dengan musuh. Seperti halnya ketika dirinya baru saja menempati tampuk pemerintahan, ada 2 tokoh sahabat yang melakukan pemberontakan. Yang dilakukannya hanya melakukan perdamaian dengan para pemberontak tersebut dan memohon doa yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam hukum Islam, para pemberontak harus diperangi, tetapi tidak dengan yang beliau lakukan pada saat itu. Jika posisi kita berada dalam keadaan seperti para sahabat Nabi, bisakah kita melakukan hal yang sama dengan mereka? Hanya diri kita sendiri yang dapat menjawabnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari 4 sahabat Nabi yang dapat kita teladani dari kisahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wastabiqul khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan